Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada ya. Tema kali ini tentang takdir dan nasib. Takdir dan nasib kita ini sudah ditentukan di Lauhil Mahfudz. Ini ungkapan ya. Ungkapan ini juga bisa melemahkan diri Anda gitu. Juga bisa menguatkan diri Anda, tergantung dari mana sudut pandang Anda dan tergantung juga kemampuan spiritual Anda ya. Jadi kalau Anda optimis menjalani takdir, menjalani nasib kehidupan Anda, walaupun takdir Anda, nasib Anda ini sudah ditulis di Lauhil Mahfudz, tapi Gusti Allah itu sudah memberikan firman ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya, di dalam Al-Qur'an itu ya. Saya lupa surat apa, kalau tidak salah surat Ad-Dariyat, kalau tidak salah ya, silakan dicari. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Artinya apa? Yang di Lauhil Mahfudz itu bisa dirubah ya, oleh firman Allah tadi. Nah, yang di Lauhil Mahfudz itu ada enggak di dalam Al-Quran? Ya, ini firman Allah loh. Nah, makanya ketika kita itu mengkaji ilmu, itu kita harus bisa melihat dari sudut pandang ya, yang luas. Jangan hanya Anda pahami sepotong. Ketika Anda pahami sepotong ya, yang terjadi seperti itu. Ya, ini sama dengan takdir itu sama dengan nerimo ing pandum, menerima pemberian Tuhan. Ya menerima, tapi Tuhan tidak senang seperti itu. Tuhan itu senangnya Anda ini berusaha, Anda ini sebagai khalifah ya. Kullu maulidin yuladu ala fitrah ya. Aku ciptakan kamu di muka bumi ini dalam keadaan bersih. Nah, yang menentukan Anda hitam atau putih, orang tua Anda, lingkungan Anda, pendidikan Anda. Yang menentukan kesuksesan Anda ya diri Anda sendiri. Nah, Tuhan ini sudah memberikan itu. Ditancaplah ya. Pada saat Anda di dalam kandungan, alastu birabbikum, muncul itu gitu. Mengakui bahwasanya aku adalah Tuhan. Lahirlah, ditiupkan ruh, lahirlah ke dunia, dikasihlah akal pikiran, dibentangkanlah bumi ini untuk Anda kelola sebagai khalifah, diberi akal dan pikiran, diberi nafsu. Nah, ketika Anda ini berada di jalan Tuhan ya, dan baik, Anda akan bisa melebihi malaikat. Tapi kalau takdir Anda, nasib Anda ditentukan oleh Tuhan sepenuhnya ya, tidak ada bedanya dengan malaikat. Anda diberi kebebasan sama Tuhan, malaikat tidak. Sudah ditentukan. Malaikat Jibril memberi wahyu, malaikat Israfil meniup trompet, ya sudah ada plot-plotnya gitu. Wes tidak mungkin lah malaikat Jibril terus mencabut nyawa, tidak mungkin. Karena sudah makomnya di situ. Lah, manusia kan tidak gitu. Manusia yang ini bisa menjadi baik melebihi malaikat, bisa menjadi jahat melebihi iblis, bisa dua-duanya. Siapa yang menentukan hasil karya diri Anda gitu. Ya. Proses kehidupan Anda ini. Makanya ditaruh di bumi manusia ya. Setelah manusia ditaruh di bumi ya, dikasihlah agama. Ini loh aturannya, ini loh, aturan main Anda hidup di bumi ini. Nah, kalau nasib Anda, takdir Anda ditentukan Tuhan ya, sudah tertulis, katakan apa yang terjadi ngalir aja kayak banyu gitu. Lah, ngapain kita itu susah payah zikir, wirid, berusaha macam-macam, ngapain? Lah kita itu semacam itu kan
dalam rangka kita itu menyiapkan ya, sangune mati. Jadi mampir ngombe sangune mati apa ibadah. Nah, ketika teman-teman Jumat Wage memahami pola pikir semacam ini, maka di dalam diri Anda tidak akan ada ya, rasa penyesalan, tidak ada rasa pesimis ya. Anda akan selalu berusaha untuk memperbaiki ya, ekonomi Anda. Akan Anda berusaha. Walaupun Anda terjatuh sampai miskin, sampai tidak punya apa-apa, Anda terus bangkit. Bukan hanya nerimo ing pandu. Takdir saya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, saya miskin. Tuhan tidak ingin semacam itu. Tidak mau semacam itu dengan ayat tadi. Tuhan ingin Anda itu berubah, mengubahnya. Makanya Anda ini dikasih nafsu. Tanpa nafsu Anda tidak mungkin memiliki keinginan jadi kaya, keinginan menikah, keinginan punya mobil, keinginan punya sawah. Hilang ini keinginan. Diincepilah nafsu untuk mengejar itu. Dengan cara apa? Bekerja. Dengan cara apa? Berusaha. Semoga bisa dipahami ya teman-teman Jumat Wage dimanapun Anda berada. Itulah teman-teman. Jadi takdir, nasib itu kita yang menentukan. Itu adalah bukti keadilan Tuhan. Takdir tidak bisa dirubah. Iya, takdir yang sudah terjadi tidak bisa dirubah. Tapi takdir yang akan datang, masa depan yang akan datang, itu bisa kita rubah. Dengan jalan nasib kita. Kita perbaiki. Nah, konsep ini, dasar ini, ketika Anda pahami, ketika Anda resapi, maka jalan Anda ini akan penuh dengan semangat. Tetapi kalau Anda memahami nrimo ing pandu, ya, sama dengan Lauhil Mahfuz tadi ya, sama loh, nrimo ing pandu, mas, terima saja takdirnya, ya terima ya, tapi harus berbuat baik. Tidak hanya cukup menerima. Kalau Anda hanya cukup menerima, maka makna dari nrimo ing pandu itu salah kaprah. Artinya pemahaman Anda tidak sampai. Ya. Nrimo ing pandum itu ya menerima yang sudah terjadi. Takdir yang sudah terjadi ini kita terima. Sebagai apa? Sebagai bahan pijakan kita, evaluasi kita untuk memperbaiki takdir yang akan datang. Caranya seperti itu. Makanya turun yang namanya syariat. Syariat dalam rangka apa? Untuk memperbaiki nasib Anda, untuk memperbaiki takdir Anda. Syariat itu apa? Aturan yang tertulis di dalam agama Islam ya. Itu bahasa Arab semua. Syariat itu bahasa Arab ya, yang artinya aturan, hukum gitu. Tujuannya apa? Ya kita pelajari, kita tindak lanjuti secara fisik. Kalau kita hanya nerimo, ya enggak senang Tuhan. Ngapain Tuhan menurunkan agama ya, kalau tidak kita kerjakan? Ngapain Tuhan nulis apa? Menurunkan agama, aturan dan sebagainya gitu. Supaya kita tahu, supaya kita paham dalam menjalani kehidupan ini. Itu ada prosesnya. Bukan hanya sekedar menjalani saja, melakukan. Ketika kita melakukan, ya kemana-mana. Tapi ketika kita memiliki tujuan, Jakarta, oh kencang Jakarta. Bali, oh Bali. Hongkong, oh Hongkong. Jelas. Nah, semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman Jumat Wage dimanapun Anda berada. Nah, di samping itu juga Tuhan ini sudah menyiapkan surga dan neraka. Surga dan neraka sudah disiapkan. Nah, kalau Anda katakanlah ya teman-teman Jumat Wage ya, sudah ditentukan masuk surga, terus ngapain Anda ibadah? Sudah tidak bisa dirubah toh takdirnya toh. Katanya tertulis di Lauhil Mahfuz. Kan tidak bisa dirubah. Jadi kalau Anda ibadah terus, ya tidak akan masuk surga.
Anda jalan di jalan yang baik, tidak masuk surga. Nah, kalau seperti itu, adil tidak Tuhan? Menurut Anda, ya tidak adil. Nah, semoga ini bisa dipahami ya. Karena keadilan Tuhan, maka Anda dibebaskan menjalani kehidupan ini. Dikasih akal, dikasih nafsu. Akhirnya Anda bisa menentukan jalan mana yang Anda tempuh. Ketika jalan kebenaran, yo surga. Ketika jalan yang salah, yo neraka. Loh, berat jadi manusia ini ya. Malaikat saja tidak sanggup kok. Ya. Malaikat Harut dan Marut dikasih nafsunya manusia, melanggar. Ya. Nah, Anda browsing ya di Google, cerita Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut. Di Al-Quran juga ada ya, surat Al-Baqarah itu ya, Harut dan Marut. Nah, itu doa untuk sihir pemisah ya, sihir yang memisahkan pasangan suami istri. Doa Harut dan Marut ada di surat Al-Baqarah, lupa saya ayat berapa. Nah, itulah teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya, ini sudah Isya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.